Oke, jadi ini tampilan dari SPSS ya. Setelah kita membuka SPSS itu, maka akan muncul welcome. Kita tinggal silang, maka nanti akan muncul outputnya. Kita tinggal silang juga gitu ya. Nah, ini tampilan umum SPSS. Nah, di sini juga ada menu-menunya. Dari open, save, print, recall, recently users dialog, terkait dengan dialog, ini undo, ini rendo dan sebagainya. Ini ada grafik dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya banyak sekali file, atau tuh kita lihat dari file ya, dari new, open, import data dan sebagainya. Ada edit, ini isinya seperti ini, view kita isinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tampilannya ini, nah ini untuk analisisnya ya, sangat banyak nih contohnya seperti ini. Jadi analisis di sini sangat banyak. Jadi untuk 3 kali pertemuan kalau tidak salah di RPS, tidak mungkin kita membahas ini sampai kita benar-benar paham. Jadi nanti akan yang saya sampaikan adalah yang sederhana, yang sering dipakai dalam penelitian gitu. Nah, di dalam penelitian ini kita juga wajib apa? Mengetahui variabel yang kita bahas tadi, misal variabel X dan variabel Y. Jadi sebelum itu kalian harus bisa membedakan mana variabel X dan mana variabel Y. Nah, untuk memasukkan data di SPSS ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik bagian bawah, ini variable view ya. Nah, variable view ini kita isi sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Misal tadi sebagai contoh variabel X gitu ya, dan variabel Y. Ini saya ambil yang contoh yang simpel saja. Apabila kalian variabel X-nya ada banyak, boleh misal X1, X2, X3 gitu. Ya, S4, S5 gitu, boleh. Tapi ini saya ambil contoh sederhana simpelnya saja supaya memotong waktu juga. Misal X dan Y saja. Misal label namanya kita kasih minat. Terus label Y-nya kita kasih hasil belajar. Nah, biasanya yang sering saya gunakan untuk desimal ini saya rubah terlebih jadi 0. Jadi nanti datanya nggak ada koma 0 sekian, susah membaca. Jadi ini saya buat 0. Maka kalau seperti ini sudah cukup. Jadi kalau misalnya kalian variabel X1 nya ada banyak, S1, S2, S3, S4 gitu ya, misalnya minat, maka nanti akan banyak juga, tinggal kalian tulis di situ. Ini sebagai contoh awal saja supaya sederhana. Kalau seperti ini sudah cukup, maka tinggal kita ke data view. Maka di sini muncul X dan Y sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. X dan Y. Nah, misal X ini nilainya dari mana sih, Pak? Gitu kan. Jadi nilai X ini misal kita ambil dari angket yang kita sebarkan ke mahasiswa. Angket itu berupa menggunakan skala Likert misalnya. Skala Likert itu biasanya 1 sampai 5, walaupun ada juga 1 sampai 4 atau 1 sampai 6. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi pada umumnya yang dipakai itu 1 sampai 5. Misal jawabannya misal ada pertanyaan, apakah Anda suka membaca? Jawabannya sangat setuju. Itu poinnya 5. Setuju poinnya 4. Ragu-ragu poinnya 3, tidak setuju poinnya 2, sangat tidak setuju poinnya 1. Jadi seperti itu. Setelah itu diisi, tentu saja kan nanti kita akan menjumlahkan nilainya. Maka kita tinggal masukkan satu persatu ke sini. Misal di mahasiswa pertama nilainya 30. Ini mahasiswa kedua 28. Mahasiswa ketiga 26, mahasiswa keempat 24, mahasiswa kelima 24.
Hasil belajarnya misal mahasiswa pertama 28, mahasiswa kedua 30, 26, 30, misal seperti ini ya, 32. Oke. Nah ini sudah jadi data ini sudah kita masukkan ke SPSS, lalu kita tinggal analisis. Ini analisisnya, tapi nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini kita pembukaan awal dulu. Nanti apa sih yang mau kita pakai? Kalau kita tadi bahas regresi, nih ada regresi, ada linear, segala macam. Ini banyak apa kita bisa cek, misal korelasi ada juga kan ya, scale ini untuk uji reliabilitasnya ada, apa lagi ini one sample dan lain sebagainya. Ini banyak sekali apa ya yang harus, ya nggak perlu harus kita bahas semua, tapi yang perlu kita pahami yang terkait dengan penelitian. Ini kan untuk data ya, data deskripsi data dan frekuensi datanya seperti apa dan seterusnya. Tapi nanti akan saya buat yang sesuai dengan penelitian saja supaya lebih mudah dipahami. Nah sisanya bisa dibaca atau dipraktikkan sendiri. Nanti akan saya kirimkan modul terkait dengan SPSS, jadi kalian bisa baca, kalian bisa pahami sendiri, atau kalian praktekkan. Nanti juga saya kirim data, siapa tahu kalian mau ngotak-atik silahkan. Nah seperti ini. Tapi jangan lupa di sini kita wajib meng-save-nya. Kita klik sini save. Nah tinggal kita cari, misal kita simpan di mana. Saya nggak mau di picture pak, kita rubah, saya mau misal saya mau di video. Tinggal klik di sini kita rubah sesuai kebutuhan, mau di D, mau di C dan sebagainya. Yang penting kita jangan lupa di sini baru kita save. Kita ganti nama terlebih dahulu. Kita ganti nama misal apa, data siswa. Nama ini supaya kita tidak lupa, jadi cari nama yang mudah diingat saja, lalu kita save. Nah muncul outputnya. Jadi setiap kegiatan kita misal menganalisis, kita save seperti ini, maka akan muncul outputnya. Ini boleh kita minimize, misal kita minimize saja karena nanti bisa kita lanjutkan ke yang lain gitu ya. Kita minimize, berarti di sini ada keterangan, di save out filenya, di user Aditya video data siswa. Berarti nama filenya data siswa, simpannya di video. Seperti itu. Nah ini saya silang terlebih dahulu. Nanti kalau kalian nggak perlu disilang nggak apa-apa. Kalau misalnya data yang kita kumpulkan di sini mau diuji terlebih dahulu. Kita kalau mau di save, misal save boleh save, misal dicari di mana. Oke, di output sini, output 4 atau misal data siswa, boleh kita samakan. Lebih baik menurut saya kalau kalian mau menyimpan, buatlah folder yang khusus untuk menyimpan data analisis. Misal kita buat folder ya, data analisis, kita buat folder lagi SPSS. Misal kalau kalian pakai SPSS, kita buka lagi SPS itu, baru kita masukkan di situ. Jadi akan lebih mudah dan lebih rapih pada saat kita mencari. Oke, jadi ini cara pertama, cara yang manual. Kalau cara yang mau lebih instan, karena jumlah saya banyak sekali pak siswanya. Misal kalian pakai angketnya pakai Google Form, itu kan sudah bisa di download melalui Excel. Nah itu tinggal di copy, kalau sudah terjumlah tinggal di copy, dipastekan, sudah muncul. Jadi nanti kita akan praktek yang itu, kita bahas ini terlebih dahulu. Oke, jadi sekian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.